minasan. Kali ini kita mau bahas tentang negara Jepang nih. Apa sih yang kalian tahu tentang negara Jepang? Yuk kita masuk ke videonya. Sebelum kita masuk ke videonya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Minasan, konnichiwa, hajime mashite. Watashi wa Aklauna Nadine Permana desu. Cilacap ni Sundaimasu. Dozu yoroshiku. Minasan, konnichiwa, hajime mashite, watashi wa Cindy desu. Cilacap ni Sundaimasu, dozo yoroshiku. Minasan, konnichiwa, hajime mashite, watashi wa Fauzia Pancanugraheni desu. Cilacap ni Sundaishimasu, dozo yoroshiku. Minasan, konnichiwa, hajime mashite, watashi wa Pepi Triuli Astuti desu. Cilacap ni Sundaimasu, dozo yoroshiku. Minasan, konnichiwa, hajime mashite, watashi wa Ahmadani Putri desu. Cilacap ni Sundaimasu, dozo yoroshiku. Minasan, konnichiwa, hajime mashite, watashi wa Uges Nurusafika desu. Cilacap ni Sundaimasu, dozo yoroshiku. Jepang. Jepang adalah sebuah negara kesatuan yang bersistem parlementer dengan berbentuk monarki konstitusional dan juga negara kepulauan di Asia Timur. Letaknya di ujung barat Samudra Pasifik di sebelah timur Laut Jepang dan bersebelahan dengan Tiongkok, Korea Selatan, dan Rusia. Selama lebih dari ratusan tahun, Jepang telah menjadi salah satu negara dengan peradaban terkuat di dunia. Pengaruh dari budaya, teknologi, dan masyarakatnya menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah. Tapi jika semua itu tidak dipengaruhi dari titik awal peradaban mereka, belum tentu Jepang akan menjadi yang terhebat. Lalu, bagaimana kondisi Jepang jika dilihat dari letak geografisnya? Mari kita bahas lebih jauh. Negara Jepang terletak tepat di lepas pantai timur benua Asia, di antara Samudra Pasifik dan Laut Jepang. Negara ini membentang mulai dari Laut Okhotsk di sebelah utara dan Laut Cina Timur di bagian selatannya. Jepang terdiri dari 47 prefektur atau wilayah yang memiliki kekuasaan yang mandiri, dan masing-masing prefektur memiliki bendera dengan gaya minimalis yang indah. Prefektur dikelompokkan menjadi 8 wilayah, yakni Hokkaido, Tohoku, Kanto, Chubu, Kansai, Chugoku, Shikoku, Kyushu, sedangkan prefektur Okinawa dimasukkan sebagai bagian dari wilayah Kyushu. Tokyo adalah ibu kota Jepang yang juga sekaligus menjadi salah satu kota terbesar di dunia dengan wilayah metropolitan yang lebih besar, termasuk Kanto yang memiliki penduduk sekitar 37 juta orang, dan jumlah ini berarti lebih dari seluruh populasi penduduk Kanada. Tokyo juga terdiri dari 23 kota kecil yang disebut sebagai bangsal, dan bangsal yang lokasinya paling dekat dengan ibu kota adalah Chiyoda yang menjadi tempat bagi kaisar, perdana menteri, dan mahkamah agung. Selain Tokyo, kota-kota besar lainnya antara lain adalah Osaka dan Nagoya. Yang perlu kalian ketahui adalah 90% orang Jepang tinggal di kota dan sebagian besar berada di Honshu dan Kyushu. Beberapa bandara tersibuk di Jepang antara lain Bandara Tokyo Haneda, Narita International, Kansai International, dan Fukuoka International yang ada di Kyushu. Jepang terdiri dari sekitar 6.852 pulau yang berbeda. Berkeliling di Jepang sangatlah mudah, sebab negara ini sering disebut-sebut sebagai negara dengan sistem transportasi publik terbaik di dunia. Mereka memiliki jalan tol dan jalur kereta api di mana-mana. Bahkan ada jalur yang memotong gedung perkantoran.
Yang paling terkenal adalah kereta peluru Shinkansen yang bisa membawa kita ke segala penjuru Honshu dan Kyushu, serta bagian paling ujung Hokkaido. Tapi kereta ini tidak bisa membawa kita ke Shikoku. Jika ingin pergi ke Shikoku, maka kita harus naik kereta yang lebih lambat di jalur Seto Ohashi dan melewati jembatan Seto. Pada dasarnya, Jepang terlihat seperti sebuah mesin besar yang terus berlari dan bergerak dengan cahaya terang. Vending machines, robot, dan segala sesuatu dengan gambar kartun, bahkan tempat sampah yang ada di sana pun dihiasi dengan gambar-gambar kartun. Beberapa tempat terkenal yang ada di Jepang antara lain adalah Tokyo Skytree yang merupakan bangunan tertinggi kedua di dunia, Pagoda Miyajima, Istana Matsumoto, Istana Himeji dan Istana Osaka, Kuil Fushimi Inari, The Great Buddha Hall, Gedung Nakagin Kapsul, Jembatan Akar di Lembah Lia di Shikoku, Museum Ramen, berbagai restoran unik, serta pemandian air panas. Sokushinbutsu atau biksu yang melakukan proses mumifikasi dirinya sendiri, hotel yang dikelola oleh robot, museum ninja di Iga, jurang Kanmanga-fuchi, kuil besar Ise, desa tradisional Shirakawa-go, taman hiburan terbengkalai Greenland dan Nara Dreamland, Kochiya Hill, dan kuil Itsukushima yang memiliki banyak koleksi benda-benda bersejarah. Meskipun terkenal dengan kota metropolitan dan gedung-gedung pencakar langitnya, Jepang tetap bisa melakukan sesuatu yang sangat hebat untuk menjaga alamnya. Daratan Jepang mungkin tampak indah dari luar, tapi sebenarnya memiliki potensi yang berbahaya di bagian dalamnya. Kelemahan geografis Jepang adalah kerentanan yang parah terhadap bencana alam. Negara ini merupakan kepulauan vulkanik yang terletak di bagian paling berbahaya karena Jepang berada di area yang disebut cincin api Pasifik, di mana 4 lempeng tektonik utama bertemu, yaitu lempeng Pasifik, lempeng Filipina, lempeng Eurasia, dan lempeng Amerika Utara. Ini berarti bahwa Jepang tidak hanya rentan terhadap gempa, tapi juga rentan dengan tsunami. Tsunami ini berasal dari aktivitas bawah laut, seperti yang belum lama ini terjadi di Fukushima, di mana pusat gempa berasal dari palung Jepang yang berada di lepas Samudra Pasifik. Gempa bumi dan tsunami yang terjadi di tahun 2011 memicu kehancuran reaktor nuklir di Fukushima. Peristiwa itu kemudian memunculkan protes karena opini publik yang menentang pembangunan energi nuklir dan menyebabkan penutupan seluruh pembangkit listrik tenaga nuklir di negara itu pada tahun 2012. Saat ini hanya ada 4% sumber listrik Jepang yang dihasilkan dari tenaga nuklir dan membuat Jepang makin tergantung dengan impor bahan bakar fosil. Bencana lain juga dapat menyerang mereka kapan saja. Jepang adalah salah satu negara paling rentan dengan bencana alam di dunia. 2 peringkat teratas bencana alam dengan kerusakan paling besar dalam sejarah manusia pernah terjadi di Jepang, yaitu gempa bumi dan tsunami Tohoku pada 2011 yang menyebabkan kerusakan sebesar 411 miliar dolar dan gempa bumi besar di Hanshin pada tahun 1995 yang menyebabkan kerusakan sebesar 330 miliar dolar. Lokasi geografis Jepang terletak di pertemuan 4 lempeng tektonik yang saling menumbuk dan menggesek satu sama lain, yang seringkali menyebabkan gempa bumi besar dan tsunami yang menghancurkan. Tapi itu bukanlah satu-satunya bencana yang perlu dikhawatirkan oleh Jepang. Pertemuan lempeng ini juga membuat kepulauan Jepang memiliki 108 gunung berapi aktif, yang berarti 10% dari jumlah gunung berapi di seluruh dunia ada di sini. Dan gunung-gunung itu sesekali meletus dan menyebabkan kerusakan yang lebih besar lagi. Jepang juga memiliki beberapa gunung api yang masih aktif,
seperti Gunung Aogashima dan Mount Aso. Keberadaan gunung api ini di sisi lain membuat Jepang memiliki banyak sekali sumber air panas alami yang sangat indah, yang seringkali dijadikan tempat pemandian yang disebut sebagai onsen. Hampir 70% wilayah Jepang juga merupakan wilayah pegunungan, dengan puncak tertingginya yang berada di Gunung Fuji, yang secara teknis masih merupakan gunung api aktif yang pernah meletus sekitar 300 tahun lalu. Meski memiliki kondisi alam yang berbahaya, tapi Jepang juga dianugerahi dengan berbagai flora dan fauna yang unik. Hampir 70% wilayah Jepang merupakan hutan subur dengan sumber air alami seperti sungai terpanjang yaitu Sungai Shinano dan danau terbesar yaitu Danau Biwa yang ada di Honshu. Satwa endemik yang bisa ditemui antara lain tawon raksasa Jepang, monyet makaka, tanukis, salamander raksasa, kucing ekor bundel, sparrow, rubah merah, bangau mahkota merah, anjing Shiba Inu, burung pegar hijau, dan juga ikan koi. Dengan hanya sekitar 20% lahan subur yang bisa ditanami, Jepang akhirnya berpikir out of the box dengan melakukan pertanian di lautan. Saat ini, Jepang terkenal sebagai negara aquaculture paling maju di dunia. Mereka tidak hanya memiliki armada laut pedagang terbesar di dunia, tapi mereka juga mengambil berbagai hasil laut mulai dari kerang hingga rumput laut yang ada di tambak di lepas pantai. Orang-orang Jepang sangat menyukai ikan, dan di sana bahkan terdapat pasar ikan terbesar di dunia, yaitu Tsukiji. Kita juga tentu sudah mengenal berbagai makanan Jepang seperti sushi, mochi atau ramen, dan coklat KitKat dengan beragam rasa unik yang disuguhkan oleh Nestle Japan. Jepang merupakan negara dengan perekonomian terbesar ketiga di dunia dilihat dari jumlah pendapatan per kapitanya, dan berbagai macam teknologi serta industri otomotif menjadi penyumbang terbesarnya sejak pertengahan abad ke-20. Beberapa perusahaan otomotif terbesar di Jepang antara lain adalah Toyota, Mitsubishi, Honda, Nissan, Mazda, Suzuki, dan Subaru. Sementara dari industri teknologi dan anak perusahaannya adalah Hitachi, Sony, Epson, Canon, Toshiba, Fujitsu, Panasonic, Nikon, dan Nintendo. Jepang juga dikenal sebagai negara terdepan dalam teknologi pengetahuan dan robotnya, yang membuat negara ini menerima penghargaan Nobel terbanyak dalam bidang ilmu pengetahuan dibandingkan negara Asia lainnya. Jepang memiliki populasi sekitar 126 juta penduduk dan menjadi negara terpadat ke-11 di dunia. Negara ini terbilang sangat homogen karena 98% populasinya merupakan etnis Jepang, sementara sisanya adalah etnis Korea, Cina, dan sebagian kecil etnis Kaukasia yang berasal dari Amerika dan Eropa, serta suku asli Jepang yaitu orang-orang Ryukyu dan Ainu yang menggunakan bahasa mereka masing-masing. Suku Ainu sebagian besar bisa ditemukan di Hokkaido dan sebagian lainnya menghuni Kepulauan Kuril. Suku ini memiliki ciri khas di mana para laki-lakinya menumbuhkan jenggot, sementara para wanitanya memiliki tato di bibir dan lengan mereka. Sampai saat ini ada sekitar kurang dari 30.000 suku asli Ainu yang tersisa, tapi jumlahnya bisa bertambah lebih dari 200.000 orang jika kita menambahkan suku Ainu lainnya yang telah berasimilasi ke seluruh wilayah Jepang dan sedikit sadar akan budaya mereka sendiri. Sementara itu, suku Ryukyu disebut juga sebagai orang-orang Okinawa yang dikenal memiliki seni, tradisi, serta kepercayaan yang berbeda. Sebagian besar orang-orang di dunia mungkin cukup mengenal kebudayaan Jepang seperti samurai, geisha, sumo, kabuki, musik samisen, dan kimono. Seperti yang kita tahu, Jepang saat ini
dikenal sebagai salah satu negara penghasil otomotif terbesar, peralatan elektronik, dan robot, lalu memperdagangkan barang-barang tersebut untuk mendapatkan bahan baku dan bahan makanan yang mereka butuhkan. Negara ini adalah satu-satunya di dunia yang mempraktekkan Shintoisme, yaitu sebuah kepercayaan yang memuja kami sama, yaitu Tuhan atau dewa, adalah sebuah entitas supernatural yang meyakini alam, objek, dan manusia dapat menjadi dewa. Ajaran agama Shinto sudah ada sejak zaman kuno, tanpa pendiri atau doktrin, dan didasarkan pada kepercayaan dan pemujaan terhadap dewa-dewa yang ditemukan di banyak kuil di seluruh Jepang. Di Jepang terdapat sebuah filsafat yang disebut 8 juta dewa, di mana dipercayai bahwa dewa bersemayam di berbagai hal yang ada di dunia. Sekitar 80% penduduk Jepang mempraktekkan ajaran Shinto dengan berkunjung ke kuil dan menyalakan dupa lalu berdoa. Meskipun demikian, sebagian besar dari mereka tidak ingin mengatakan bahwa mereka penganut Shinto, sebab tidak ada ritual formal yang bisa menunjukkan seseorang secara pasti menjadi penganut ajaran ini. Sementara itu, 35% lainnya mengakui sebagai penganut agama Buddha dan 3% lainnya mengaku beragama Kristen. Sampai hari ini ada sekitar 81.000 kuil Shinto di Jepang dan 85.000 orang telah ditunjuk sebagai pendeta Shinto di berbagai penjuru negeri. Secara teknis, Shintoisme menjadi penting bagi masyarakat Jepang sebab mereka menganggap bahwa seorang kaisar adalah keturunan langsung dari Amaterasu, yaitu Dewi Matahari, yang artinya seorang kaisar memiliki otoritas tertinggi dalam ajaran Shinto ini. Meskipun di masa sekarang, hal ini lebih terlihat sebagai sebuah tradisi daripada mempercayai bahwa seorang kaisar adalah utusan Tuhan. Sampai saat ini, di Jepang masih terdapat keluarga kekaisaran dengan Kaisar Akihito yang memegang tahta sejak tahun 1989 yang membuat Jepang menjadi satu-satunya negara di dunia yang memiliki sistem kekaisaran. Sebagian orang beranggapan jika Shintoisme menjadi sebagian alasan mengapa Jepang memiliki industri kartun dan anime yang sangat maju, sebab banyak sekali cerita-cerita kartun tersebut yang terinspirasi dari legenda ajaran Shinto dan kami. Selain itu, Jepang juga menjadi negara yang memproduksi video game yang paling banyak dimainkan di dunia. Contohnya adalah Super Mario, Sonic, dan Pokemon. Jepang memiliki populasi orang-orang lanjut usia tertinggi di dunia, dengan sekitar 26% penduduknya berusia di atas 65 tahun, sedangkan hanya 12% penduduknya yang berusia 1 hingga 14 tahun. Oke, sekarang kita lanjut hubungan internasional Jepang dengan berbagai negara di dunia ya. Jepang banyak ambil bagian dalam hubungan diplomatik dengan menjadi anggota dari G20, G8, IMF, WHO, PBB, EAS, dan Interpol. Nah, minasan, itu tadi yang dapat kita sampaikan tentang negara Jepang. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, minasan, itu tadi yang dapat kita sampaikan tentang negara Jepang. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.